wabarakatuh. Jangan biarkan cita-cita Anda berhenti sebatas angan-angan. Wujudkanlah cita-cita Anda dengan usaha yang keras dan doa yang tulus. Karena setiap cita-cita butuh perjuangan dan setiap perjuangan butuh pengorbanan. Cita-cita tanpa usaha adalah bohong, usaha tanpa doa adalah sombong. Oke, selamat berjumpa dan selamat bergabung di channel pembelajaran matematika yang keren untuk Anda, karena selalu menyajikan konten pembelajaran yang berkualitas dengan sajian yang dibahas secara tuntas dan jelas. Kali ini sahabat matematika channel hadir untuk Anda dalam rangka menyajikan lanjutan dari pembahasan materi bilangan pecahan yang pada episode kedua ini akan kita bahas operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang di dalamnya kita lengkapi dengan sajian soal beserta pembahasan. Karena itu, siapkan pikiran dan hati Anda, luruskan niat bahwa Anda bergabung bersama kami di channel ini benar-benar untuk belajar menuntut ilmu demi mengukir masa depan. Ingat, setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik, selanjutnya, bila Anda ingin mendukung perkembangan channel ini agar bisa lebih memberikan manfaat untuk orang banyak, maka silakan subscribe jika belum, kemudian like, komen, dan share serta tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin mudah diakses dan Anda akan selalu mendapatkan notifikasi dari tayangan video-video kami yang terbaru. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi bagian dari amal soleh kita, karena sungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan materi operasi pecahan, subtopik penjumlahan dan pengurangan. Untuk mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan, materi prasyarat yang perlu kita ingat kembali adalah bagaimana kita menyamakan penyebut dari dua pecahan. Bisa menggunakan KPK atau bukan KPK tidak mengapa, tapi kita memilih KPK itu karena untuk menyederhanakan hasil akhir relatif lebih mudah. Di samping itu juga kita perlu ingat kembali bagaimana cara kita mendapatkan FPB dari dua bilangan, karena hal ini nanti akan terkait dengan ketika kita menyederhanakan pecahan. Selengkapnya, mari kita mulai untuk pembahasan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 1. Penjumlahan bilangan pecahan. Dalam rangka untuk memahami konsep operasi penjumlahan pecahan, perhatikan peragaan melalui tayangan berikut. Sebuah daerah lingkaran dibagi menjadi 5 bagian yang sama, dan salah satunya diberi warna pink yang menunjukkan bahwa dia adalah satu dari 5 bagian yang ketika dinyatakan dalam bentuk bilangan maka nilainya adalah 1/5. Kemudian lingkaran yang kedua dibagi 5 bagian juga, hanya bedanya di sini yang diberi warna pink 2 bagian. 2 dari 5 dalam bentuk bilangan adalah 2/5. Ini adalah ilustrasi dari penjumlahan 1/5 ditambah 2/5 yang kebetulan penyebutnya adalah sama. Bagaimana untuk mendapatkan hasil dari operasi penjumlahan ini? Yang pertama, lingkaran yang kedua ini kita gunting menurut jari-jari ini.
kemudian lingkaran yang satunya lewat di sini. Kemudian kita sisipkan sehingga daerah yang berwarna pink bisa menempati daerah biru ini. Maka nanti akan terbentuk sebuah lingkaran baru yang daerah pinknya akan berubah, yaitu penggabungan dari pink untuk lingkaran pertama dengan warna pink untuk lingkaran yang kedua. Hasilnya, nah ini sekarang menghasilkan sebuah lingkaran yang warna pinknya adalah 3 dari 5 bagian. Artinya 1/5 ditambah 2/5 ini sama dengan 3/5. 3 diperoleh dari 1 bagian dari lingkaran pertama ditambah 2 bagian dari lingkaran 2 yang merupakan pembilang. Sedangkan 5 adalah merupakan bagian dari keseluruhan. Baik, berikutnya setengah ditambah 1/3, penjumlahan 2 pecahan yang penyebutnya tidak sama. Bagaimana menyelesaikan pecahan yang semacam ini? Bahwa operasi penjumlahan dengan penyebut sama kita cukup menjumlahkan pembilangnya. Maka ketika menghadapi soal yang semacam ini, tugas kita adalah menyamakan penyebut. Ya. Penyebut 2 dan 3 ini kita samakan menjadi KPK dari 2 dan 3. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 2 dan 3 adalah 6. Maka untuk setengah ini penyebut 2 kita kalikan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. Pecahan 1/3 penyebutnya kita kalikan 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. Maka setengah menjadi 3/6 dan 1/3 menjadi 2/6. Sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka berdasarkan kasus di atas kita bisa melakukan pada kasus yang kedua ini, yaitu menjumlahkan bagian pembilang. 3 ditambah 2 adalah 5, hasilnya 5/6 ya. Yang mana 5 adalah jumlah dari pembilang 2 pecahan yang penyebutnya sudah sama, sedangkan 6 adalah penyebut dari pecahan yang sudah disamakan tadi. Sehingga bisa kita simpulkan A. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya adalah tetap. B. Penjumlahan pecahan penyebut tidak sama dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan pembilang dan penyebutnya tetap. Maksudnya adalah penyebut yang sudah sama tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub yang kedua, yaitu pengurangan bilangan pecahan. 4/7 dikurangi 2/7, penyebutnya sama. Sifat dari operasi pengurangan pecahan sama dengan sifat dari operasi penjumlahan pecahan. Sehingga kita cukup mengurangkan bagian pembilang penyebut tetap ketika penyebut sudah sama. Hasilnya 2/7. 2 adalah selisih dari pembilang kedua pecahan yang penyebutnya sudah sama, sedangkan 7 adalah penyebut yang dia nilainya tetap. Kemudian untuk pengurangan 2 pecahan yang penyebut tidak sama, caranya sebagaimana operasi penjumlahan, penyebut harus kita samakan. KPK dari 4 dan 8, bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 sekaligus bisa dibagi 8, siapa? Ya, 8 itu sendiri. Maka 3/4, 4-nya untuk menjadi 8 dikalikan 2, sehingga 3 juga dikalikan 2. Untuk 3/8, karena penyebutnya sudah 8, kalau dikalikan ya berarti pembilang dan penyebut dikalikan 1. Oke, hasilnya 6/8, untuk 3/4 dikalikan 2/2, dan 3/8 tetap 3/8 karena dikalikan 1/1. Sekarang penyebut sudah sama, sehingga seperti cara yang di atas, yaitu kita mengurangkan pembilangnya. 6 dikurangi 3 per penyebutnya adalah 8, hasilnya adalah 3/8. 3 pembilang adalah selisih dari
pembilang kedua pecahan yang penyebutnya sama, sedangkan 8 adalah penyebut yang sudah disamakan. Simpulan A. Pengurangan pecahan penyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebut tetap. B. Pengurangan pecahan penyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap, yaitu maksudnya penyebut yang baru yang sudah sama. Nah, ini dasar dari konsep operasi pengurangan, ya sama dengan konsep operasi penjumlahan. Hanya bedanya dijumlahkan dengan dikurangkan. Itu saja. Nah, dari simpulan operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan ini tadi, yang perlu kita garis bawahi adalah 1. Bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan hanya bisa dilakukan pada bilangan-bilangan yang penyebutnya sama. 2. Jika operasi penjumlahan dan pengurangan penyebutnya belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Misalnya dengan menggunakan KPK. Tapi tidak harus KPK sebenarnya. Kita memilih KPK hanya untuk memudahkan ketika kita menyederhanakan. Nah, kalau sudah sama, maka kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Berikut kita berikan beberapa contoh soal dan pembahasan sebagai pendalaman materi yang kita bahas kali ini. Contoh 1. 4/15 ditambah 7/12 sama dengan berapa? Penyelesaian alternatif 1, menyebut 15 dan 12 kita samakan menjadi KPK dari 15 dan 12, yaitu bilangan terkecil yang bisa dibagi 15 dan 12 yang dia tidak bersisa. Siapa dia? Berapa? 60. Maka penyebut masing-masing kita jadikan 60. 4/15 karena penyebutnya 15, untuk menjadi 60 harus kita kalikan 4. 7/12 karena penyebutnya 12, untuk menjadi 60 harus kita kalikan 5. Nah, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, ya, harus sama. Hasilnya 16/60 ditambah 35/60. Penyebut sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan bagian dari pembilangnya. Hasilnya 51/60. 51/60 bisa disederhanakan, yaitu dengan membagi bilangan yang bisa membagi 51 sekaligus bisa membagi 60. Siapa dia? Yang paling besar berapa? 3. Ya, berarti 51 dan 60 dibagi dengan 3, yaitu dengan FPB dari 51 dan 60. Hasilnya 17/20. Oke, ini adalah alternatif yang pertama. Berikutnya alternatif penyelesaian yang kedua. Caranya menyamakan penyebut dengan mengalihkan kedua penyebutnya, sehingga kita tidak berpikir KPK. Berapapun penyebutnya kita kalikan, berarti 15 dengan 12 kita kalikan, sehingga untuk 4 kita kalikan dengan 12 dan 7 kita kalikan dengan 15. Perkalian silang, ya. 4 dikali 12 ditambah 7 dikali 15 per 15 dikali 12. Perkalian silang kanan bawah ditambah perkalian silang kanan atas dibagi perkalian penyebutnya. Nah, sekarang kita hitung masing-masing operasi perkaliannya. 4 dikali 12, kemudian 7 dikali 15
dan 15 dikali 12. Hasilnya adalah 48, hasil dari 4 dikali 12, dan 7 dikali 15 adalah 105, sedangkan penyebutnya 15 dikali 12, 180. Bagian pembilang kita jumlahkan, 153 dibagi 180. Nah, untuk menyederhanakan tentu ini relatif lebih sulit dibandingkan yang 51 dibagi 60. Harus kita bagi berapa ini? Nah, biasanya kita mencari EPB dari 153 dan 180 kalau kita kesulitan, yaitu sama dengan 9. Berarti kita bagi 9 pembilang dan penyebutnya, hasilnya sama, yaitu 17/20. Ya, masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Untuk KPK ya kita harus terampil untuk mencari KPK dua bilangan. Keuntungannya menyederhanakan relatif lebih mudah. Tetapi untuk cara yang kedua, proses perhitungannya lebih mudah karena tinggal mengalihkan silang dan perkalian bawah. Tetapi untuk menyederhanakan kita harus bisa terampil dalam menemukan EPB dari pembilang dan penyebut. Nah, selanjutnya terserah Anda. Baik, berikutnya contoh 2. 5/8 ditambah 12 3/7 sama dengan berapa? Penyelesaian kita tulis dulu soalnya. 5/8 ditambah 12 3/7. Ini merupakan penjumlahan dua buah pecahan campuran. Bagian bulatnya kita tulis warna hitam dan bagian pecahannya kita tulis dengan warna merah. Tidak usah bingung ketika kita menjumlahkan pecahan campuran seperti ini. Bulat kita kumpulkan dengan bulat, dan pecahan kita kumpulkan dengan pecahan. Untuk kita operasikan, kita hitung sesuai dengan tanda operasinya. Ini penjumlahan, berarti yang bulat 5 dan 12 kita jumlahkan tersendiri, pecahannya 1/8 dan 3/8 kita kurung dan kita jumlahkan tersendiri. Untuk bagian bulat tentu cukup mudah, 5 ditambah 12 itu 17. Sekarang yang jadi masalah adalah untuk yang penjumlahan pecahan, penyebutnya 8 dan 7 harus kita samakan. Coba kita gunakan ini alternatif kedua tadi, perkalian silang. 1 dikali 7 ditambah 3 dikali 8 per 8 dikali 7. Ya, sekarang kita hitung semua operasi perkalian di dalam kurung, baik yang pembilang maupun penyebut. Hasilnya 7 plus 24/56. Kemudian penjumlahan pembilang kita sederhanakan, 31/56. 17 ditambah 31/56. Bilangan bulat ditambah bilangan pecah yang sama-sama positif itu cukup mudah. Tinggal menempelkan saja menjadi pecahan campuran. Ya, seperti ini. 17 31/56. Contoh 3. Negatif 7 2/3 ditambah 5 3/8 ditambah negatif 3/4. Di sini ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada bilangan negatif, ada positif. Kita tulis dulu. Ya. Yang bulat kita kumpulkan dengan bulat, dan yang pecah kita kumpulkan dengan yang pecah. Antar kelompok bulat dan kelompok pecah kita hubungkan dengan tanda plus atau jumlah. Negatif 7 ditambah positif 5 kita kurung tersendiri, kemudian pecahnya negatif 2/3 ditambah 3/8 ditambah negatif 3/4. Yang perlu diperhatikan di sini negatif 2/3. Kenapa negatif? Karena negatif 7 2/3 itu artinya negatifnya itu milik negatif 7 dan milik 2/3. Nah, sekarang kita samakan penyebut 3, 8, dan 4. KPK dari 3, 8, dan 4 adalah 24. Sehingga masing-masing pecahan kita kalikan supaya penyebutnya menjadi 24. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, oke, untuk yang bulat negatif 7 ditambah 5 hasilnya negatif 2.
Kemudian pecahannya negatif 2/3 dikalikan 8/8 karena supaya menjadi 24 3 dikalikan 8. 3/8 dikalikan 3/3 karena supaya menjadi 24 8 dikali 3. Dan negatif 3/4 pembilang dan penyebut dikali 6 karena 4 supaya menjadi 24 harus dikalikan 6. Nah, sekarang kita hitung dari masing-masing operasi perkalian. Hasilnya min 16/24 ditambah 9/24 ditambah negatif 18/24. Penyebut sudah sama. Nah, tinggal kita jumlahkan pembilangnya, hasilnya negatif 25/24. Negatif 25/24. Jangan hiraukan negatif. 25 dibagi 24. 25 lebih dari penyebut, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya 25 dibagi 24 itu dapat 1, sisa 1. 24 dikali 1 kan 24, sisanya 1. Berarti negatif 1/4. Negatif 1 itu hasil baginya, 1/4 itu sisanya. Nah, kemudian negatif 1 dan 1/4 kita pisah dulu. Ya, seperti ini. Sehingga kita dapatkan negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1/4. Negatif 1/4 itu negatif untuk milik 1 dan milik 1/4. Maka ketika dipisah, keduanya memakai tanda minus. Nah, sekarang yang bulat dengan bulat, min 2 ditambah min 1 adalah min 3 ditambah negatif 1/24. Bulat negatif ditambah pecah negatif, tinggal nempel. Iya, negatif 3/4. Kalau sudah nempel, ya minnya sudah menyatu dengan yang di depan. Tidak boleh pakai min kedua-duanya ya. Oke, contoh 4. Negatif 6 2/3 dikurangi negatif 2 7/8 dikurangi positif 4/4. Berapa? Penyelesaian operasi pengurangan. Kita gunakan konsep umum dari operasi pengurangan yang sudah kita pelajari pada waktu kita belajar operasi pengurangan bilangan bulat. Bahwa setiap bentuk pengurangan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan dari pengurangnya. Negatif 6 2/3 dikurangi negatif 2 7/8 bisa dinyatakan sebagai ditambah lawan dari negatif 2 7/8. Kemudian dikurangi 4/4, lawan dari positif 4/4 adalah negatif 4/4. Berarti ditambah negatif 4/4. Kita tulis. Sekarang yang bulat kita kumpulkan dengan yang bulat untuk kita jumlahkan tersendiri. Dan yang pecah kita kumpulkan dengan yang pecahan. Oke, negatif 6 kita tambahkan dengan 2 dan negatif 4. 2/5, kemudian 7/8 dan 1/4 kita jumlahkan tersendiri. Ya, yang bulat kita jumlahkan dengan mudah. Sekarang yang pecahan, penyebutnya 5, 8, dan 4. Harus kita samakan menjadi KPK dari 8, 5, dan 4. Kalau 3 suku seperti ini kita kesulitan kalau pakai perkalian silang ya. Maka kita menggunakan KPK yang lebih mudah. Ya, 40 bilangan yang bisa dibagi 5, 8, dan 4 sekaligus adalah 40 yang paling kecil itu. KPK-nya 40. Berarti masing-masing pecahan kita kalikan dengan bilangan tertentu agar penyebutnya menjadi 40. Yang kelompok bulat kita jumlahkan, hasilnya negatif 8. Sekarang negatif 2/5 kita kalikan 8. Karena penyebut 5, agar menjadi 40 harus kita kalikan dengan 8. Kemudian 7/8 pembilang dan penyebutnya kita kalikan 5. Karena 8 agar menjadi 40 harus kita kalikan 5. Berikutnya negatif 1/4 kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 10. Karena 4 agar menjadi 40 harus kita kalikan 10. Ya, sekarang kita hitung. Negatif 8 tetap, kemudian pembilangnya min 16 ditambah 35 ditambah min 10. Karena penyebutnya sama kita satukan yaitu 40. Hasilnya adalah negatif 8 ditambah 9/40. Untuk kasus ini bilangan bulat dan bilangan pecah tidak bisa disatukan atau ditempelkan karena bilangan bulatnya negatif
dan pecahannya positif. Nah, untuk bisa dijadikan pecahan campuran bagaimana? Kita siasati. Negatif 8 kita pecah menjadi negatif 7 ditambah negatif 1. Pecahannya 9/40. Kita jumlahkan dengan negatif 1. Caranya negatif 1 kita jadikan pecahan dengan penyebut 40, yaitu min 40/40. Nah, min 40/40 ditambah 9/40 tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Negatif 40 ditambah 9 adalah negatif 31. Berarti negatif 7 ditambah negatif 31/40. Bisa langsung kita tempelkan karena sesama negatif antara bilangan bulat dengan bilangan pecahnya. Oke, jadi supaya kita bisa menyatukan bilangan bulat dengan pecahan, caranya adalah yang bilangan bulat dan bilangan pecahan harus sama-sama positif atau sama-sama negatif. Contoh berikutnya, contoh 5. 0,73 ditambah 0,21. Penjumlahan bilangan pecahan desimal. Biasanya kita susun ya. Kita gunakan operasi susun. Catatannya adalah bahwa letak koma harus diluruskan ya. Kemudian kita jumlahkan untuk angka-angka yang seletak. 3 ditambah 1 4, 7 ditambah 2 9, 0 ditambah 0 0. Hasilnya 0,94. Jadi 0,73 ditambah 0,21 sama dengan 0,94. Contoh 6. 12,63 dikurangi 0,231. Kita susun sebagai operasi pengurangan. Karena 0,231 3 digit, maka 12,63 kita tambahin 01 di belakang supaya di belakang koma 3 digit. Menambah 0 di belakang itu tidak mempengaruhi. Ini model pinjam meminjam. 0 dikurangi 1 tidak bisa, pinjam 1 depannya 10 kurangi 1 9. Kemudian 2 dikurangi 3 nggak bisa, pinjam 1. Jadi 12 dikurangi 3 9. 5 dikurangi 2 3, 12 kurangi 0. Itu prosesnya. Nah, kalau kita kesulitan, kita pernah belajar operasi pengurangan dengan konsep akhlak sedekah. Kita coba 0,231 sebagai pengurang ini harus kita berikan sedekah agar menjadi bilangan 1,000. Berarti 1 yang belakang harus kita tambah 9, nyimpen 1, 3 tambah 9 1, 4, berarti harus kita tambah 6, nyimpen 1, 2 tambah 9 1 3, supaya jadi 0, kita tambah 7. Sehingga harus kita tambah 0,769. Ya, kita harus bersedekah 0,769 agar bagian pengurangnya bisa menjadi 1,000. Maka bilangan yang dikurangi bagian atas juga kita berikan sedekah bilangan yang sama. Nah, kemudian bagian yang dikurangi dan yang mengurangi kita hitung hasilnya 13,399 dikurangi 1,00 dengan sangat mudah. Di belakang koma dikurangi 000 tinggal turun 399. Kemudian yang di depan koma 13 dikurangi 1 adalah 12. Nah, cukup mudah kan? Nah, jadi memang dengan sedekah segalanya menjadi mudah. Itu kan nilai pelajarannya. Baik, kita berikan soal lagi untuk contoh berikutnya. Baik, contoh 7, contoh penutup. Pak Adi memiliki sebidang tanah yang luasnya 1.200 meter persegi. Tanah itu diberikan kepada anak pertama 1/5 bagian, anak kedua 1/4 bagian, dan anak ketiga 3/8 bagian. Sedangkan sisanya akan dibangun untuk musola. Berapa luas tanah yang akan digunakan untuk membangun musola? Penyelesaian, tanah yang digunakan untuk membangun musola adalah sisanya. Berarti keseluruhan dikurangi jumlah dari bagian ketiga anak itu. Keseluruhan ketika kita berbicara pecahan, nilainya adalah 1.
Sehingga 1 dikurangi dari bagian anak pertama ditambah bagian anak kedua ditambah bagian anak ketiga. Di dalam kurung tentunya. Oke, kita tulis 1 dikurangi dalam kurung 1/5 ditambah 1/4 ditambah 3/8. Yang di dalam kurung ini adalah bagian dari ketiga anaknya. Nah, penyebutnya 5, 4, dan 8 kita samakan menjadi 40. Maka masing-masing bilangan, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan tertentu agar penyebutnya menjadi 40. Dan 1 kita jadikan pecahan 40/40 supaya penyebutnya semuanya sama 40. 1/5 menjadi 8/40 karena masing-masing pembilang dan penyebut dikali dengan 8. 1/4 menjadi 10/40 karena pembilang dan penyebut dikali 10. Dan 3/5 menjadi 15/40 karena masing-masing dikalikan 5. Nah, sekarang penyebut sudah sama. Kita jumlahkan, yang di dalam kurung hasilnya 33/40. 40/40 dikurangi 33/40 sama dengan 40 dikurangi 33/40, hasilnya 7/40. 7/40 ini merupakan bagian dari tanah yang akan dibangun musola. 7/40 bagian dari mana? Dari 1.200 meter persegi. 7/40 bagian dari 1.200 meter persegi artinya 7/40 dikali 1.200. 7/40 dari 1.200 berarti 1.200 dibagi 40 dulu, hasilnya adalah 30. Karena 7 bagian dikalikan 7, maka menjadi 7 dikali 30 sama dengan 210 meter persegi tanah yang akan digunakan untuk membangun musola. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Hadi dan keluarganya. Oke, ini adalah contoh yang terakhir atau penutup. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik. Berikutnya untuk menguji kompetensi kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, kita sajikan soal tugas mandiri. Kalian screenshot, diamankan untuk kemudian dikerjakan, dan silakan dikumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Selamat mencoba, selamat berlatih, sukses buat Anda. Sampai berjumpa tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.